Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akfa Destiari Putri dengan NRP 5001123. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas EAS metode inversi. Oke, yang pertama terkait em, metode Monte Carlo. Beri penjelasan tentang hasilnya. Pendekatannya metode ini bekerja dengan menjajal berbagai kombinasi parameter secara acak dalam batasan nilai tertentu, lalu memilih kombinasi yang menghasilkan kesalahan terkecil terhadap data observasi. Parameter modelnya A sama dengan amplitude anomali gravitasi, H kedalaman sumber anomali, D posisi horizontal sumber anomali, eta eksponen kedalaman, dan Q eksponen penurunan anomali. Untuk rentang parameternya A sama dengan 1 sampai 10.000, H 1 sampai 100, D 0 sampai 60 sesuai rentang X-nya, dan etanya 0 sampai 1, dan untuk Q-nya 0,5 sampai 1,5. Untuk kelebihan metode ini, yang pertama, tidak memerlukan estimasi awal. Yang kedua, berpotensi menemukan solusi minimum global jika iterasi cukup banyak. Yang ketiga, relatif mudah untuk diterapkan. Untuk keterbatasannya, yang pertama, membutuhkan jumlah iterasi yang besar untuk mencapai hasil yang akurat. Yang kedua, kurang efisien jika digunakan untuk model dengan kompleksitas tinggi. Yang ketiga, hasil sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan rentang parameter. Untuk codingannya seperti ini. Untuk hasil codingannya seperti ini. Bentar akan saya run di MATLAB. Untuk yang pertama, metode Monte Carlo. Nah, didapatkan hasil seperti ini dengan sumbernya adalah gravitasi residual. Oke, untuk yang kedua, untuk yang untuk yang metode Monte Carlo, gambar yang ditampilkan merupakan hasil proses inversi menggunakan metode Monte Carlo terhadap data anomali gravitasi. Secara visual, grafik ini menampilkan titik-titik merah sebagai representasi data pengukuran lapangan. Sementara garis biru menggambarkan hasil prediksi dari model matematis dengan parameter terbaik. Secara umum, pola anomali mulai muncul di sekitar X sama dengan 30 meter dengan nilai mendekati 0. Kemudian meningkat hingga mencapai puncak di kisaran X sama dengan 50 sampai 55 meter dengan nilai lebih dari 20, dan setelah itu menurun tajam melewati titik tersebut. Karakteristik ini mengindikasikan adanya objek padat di bawah permukaan. Lalu dari segi performa, model model prediksi yang garis biru ini mampu mengikuti bentuk umum data observasi dengan cukup baik, khususnya di area puncak X sama dengan 50 sampai 55 meter, dan bagian kanan anomali X lebih dari 55 meter. Meski demikian, terdapat sedikit ketidaksesuaian di area awal X sama dengan 30 sampai 40 meter, di mana model cenderung melebihkan nilai overestimasi, serta di sekitar lembah anomali X 42 sampai 45 meter, di mana model tidak menangkap fluktuasi halus pada data. Dari interpretasi parameter, bentuk kurva menunjukkan bahwa sumber anomali berada pada kedalaman sedang dan posisi horizontalnya berkisar pada X sama dengan 50 sampai 55 meter, sejalan dengan lokasi nilai maksimum anomali. Nilai amplitudo yang cukup besar mencerminkan adanya perbedaan densitas yang signifikan. Selain itu, nilai eksponen eta dan Q yang tidak bulat mencerminkan bentuk penurunan yang asimetris, sesuai dengan pola data. Secara keseluruhan, hasil inversi dapat dikatakan akurat karena nilai RMS error tergolong rendah, umumnya kurang dari 1, menandakan bahwa model cukup berhasil dalam merepresentasikan karakteristik utama dari anomali. Ketidaksesuaian kecil yang masih muncul kemungkinan disebabkan oleh gangguan atau noise dalam data, penyederhanaan asumsi model, atau kompleksitas struktur geologi yang tidak seluruhnya terwakili dalam formulasi model matematis yang digunakan.
Nah, untuk yang kedua ini, jelaskan simulated annealing dan beri penjelasan tentang hasilnya. Nah, jadi simulated annealing itu merupakan salah satu metode optimasi yang andal untuk menangani permasalahan nonlinear dan kompleks, seperti pada proses inversi data geofisika. Dalam konteks anomali gravitasi yang ditampilkan pada gambar 1, simulated annealing digunakan untuk memperoleh model bawah permukaan yang mampu mereproduksi profil gravitasi yang sesuai dengan data hasil pengukuran. Output dari metode ini berupa estimasi parameter model yang menunjukkan adanya puncak anomali di sekitar X sama dengan 35 meter yang dapat mengindikasikan keberadaan formasi geologi seperti batuan dengan densitas tinggi atau kemungkinan rongga bawah tanah. Dengan menerapkan metode simulated annealing untuk mencocokkan model bawah permukaan terhadap data anomali gravitasi, tujuan utamanya adalah mencari kombinasi parameter model atau misalnya kedalaman, ukuran, dan densitas objek bawah permukaan yang menghasilkan profil gravitasi paling mendekati hasil pengamatan. Proses ini dilakukan dengan cara meminimalkan selisih atau misfit antara data lapangan dan data sintetik dari hasil simulasi model. Untuk hasil yang diharapkan dari simulated annealing ini, diperoleh model bawah permukaan yang menghasilkan kurva anomali gravitasi serupa dengan pola pada gambar 1. Parameter yang berhasil diestimasi seperti lokasi anomali di sekitar X sama dengan 35 meter dengan puncak sebesar 24 akan tampak dalam hasil akhir dari algoritma simulated annealing ini. Walaupun metode ini tidak selalu menjamin solusi global yang paling optimal, dalam banyak kasus, simulated annealing cukup efektif untuk mendekati solusi terbaik yang menggambarkan kondisi geologi sebenarnya. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, untuk hasil grafik dari simulated annealing sendiri dapat dilihat seperti ini. Sebentar akan saya run di MATLAB. Nah, untuk hasil grafiknya seperti ini. Grafik ini memperlihatkan keberhasilan metode Monte Carlo dalam merekonstruksi anomali gravitasi yang konsisten dengan data observasi lapangan. Sumber dari anomali tersebut diperkirakan berada di sekitar posisi X sama dengan 35 meter di sekitar sini pada kedalaman tertentu dan menunjukkan adanya perbedaan densitas positif dibandingkan dengan material sekitarnya. Metode simulated annealing ini sangat ideal untuk diterapkan dalam inversi data geofisika yang melibatkan banyak parameter, memiliki distribusi solusi yang kompleks, serta mengandung tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal ini disebabkan karena metode ini tidak bergantung pada perhitungan turunan atau non-gradient based dan mampu menjelajahi ruang solusi yang luas. Hasil mode yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk interpretasi geologi lebih lanjut maupun kegiatan eksplorasi guna mengidentifikasi struktur bawah permukaan secara tidak langsung.
Oke, untuk yang nomor 3, ini terkait genetik algoritma. Selanjutnya beri penjelasan tentang hasilnya. Genetik algoritma merupakan teknik optimasi yang terinspirasi dari mekanisme evolusi biologis. Dalam konteks ini, genetik algoritma dimanfaatkan untuk menentukan parameter bawah permukaan seperti kedalaman dan posisi sumber anomali yang mampu memprediksi anomali gravitasi secara paling mendekati hasil pengamatan di lapangan. Genetik algoritma mampu mengestimasi parameter bawah permukaan seperti kedalaman dan posisi sumber yang menghasilkan anomali gravitasi yang sesuai dengan data observasi. Dengan menguji berbagai bentuk geometri seperti bola maupun silinder horizontal atau vertikal, kita dapat mengevaluasi kemungkinan bentuk objek di bawah permukaan. Metode genetik algoritma ini terbukti efisien dan efektif dalam menangani permasalahan inversi nonlinear dengan parameter yang belum diketahui. Hasil dari metode ini dapat dimanfaatkan untuk membangun model geologi bawah tanah serta mendukung kegiatan eksplorasi baik itu untuk mineral, air tanah maupun struktur geologi lainnya. Nah, untuk codingannya yang nomor 3 terkait genetik algoritma itu seperti ini, dapat dilihat. Dan juga untuk hasil grafik codingannya, dapat saya run di MATLAB. Bentar. Nah, untuk hasil grafiknya ada 9. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh seperti ini, kedelapan seperti ini, dan kesembilan seperti ini. Di sini saya hanya mencantumkan 5 gambar. Jadi grafik hasil pemodelan menggunakan genetik algoritma menunjukkan bahwa metode ini sangat efektif dalam merepresentasikan anomali gravitasi lokal berdasarkan data observasi. Pada pada gambar pertama, tampak bahwa hasil model dengan geometri silinder horizontal atau kurva merah menunjukkan kecocokan yang sangat baik dengan data observasi, terutama dalam mengikuti bentuk puncak dan lebar kurva yang mengindikasikan bahwa estimasi parameter kedalaman dan posisi horizontal telah dilakukan secara akurat. Hal serupa juga terlihat pada gambar 4 yang mana menggunakan geometri bola atau sphere, di mana model mampu mereproduksi bentuk anomali dengan presisi yang tinggi. Untuk gambar yang kedua, menggambarkan evolusi parameter model untuk geometri bola, menunjukkan perubahan cepat pada nilai H dan D di awal proses iterasi, lalu stabil pada nilai tertentu. Tanda bahwa algoritma telah mencapai konvergensi optimal. Sementara itu, gambar 5 menunjukkan grafik konvergensi nilai RMSE untuk model silinder horizontal, di mana terjadi penurunan signifikan pada awal iterasi hingga akhir mencapai nilai konstan, mengindikasikan bahwa solusi terbaik telah diperoleh. Secara keseluruhan, metode ini terbukti efektif dan andal untuk proses inversi anomali gravitasi. Kemampuannya menjelajahi ruang solusi secara luas serta menemukan parameter bawah permukaan tanpa memerlukan perhitungan turunan atau asumsi linier menjadikannya sangat sesuai untuk kasus-kasus geofisika nonlinear seperti ini.
Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait tugas EAS metode inversi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.